ya ukuran-ukuran atau capaian-capaian yang dilakukan oleh pemerintah, karena kan metodenya berbeda, kan kurun waktunya berbeda, dan cara mengukurnya juga berbeda. Bahwa misalnya capaian-capaian yang disampaikan oleh Pak Prabowo terkait dengan pertumbuhan ekonomi itu kan ya memang data. Silakan saja nanti dibandingkan atau memang digugat karena itu adalah government spending misalnya. Ya nggak ada masalah kan, di negara besar seperti Amerika saja itu pernah juga terjadi bahwa negara melakukan intervensi bagaimana untuk menggerakkan ekonomi, itu yang lahir teori Keynesian kan. Ya. 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan segera tiba. Sejumlah kebijakan dan program pemerintah diklaim mulai menunjukkan hasil. Mulai dari swasembada pangan, harga BBM subsidi yang dijaga tetap stabil, hingga kinerja Danantara. Namun, di saat pemerintah melihat sejumlah indikator sebagai capaian, muncul pertanyaan, apakah rapor pemerintah yang dinilai baik oleh Istana juga dirasakan baik oleh masyarakat? Malam ini kita akan menguji klaim tersebut, bukan hanya dari angka makro, tetapi juga dari persepsi publik. Saya kira 2 tahun bolehlah kita ya, raport kita oke, ya kan menurut saya ya. Kita sekarang berjalan, berdiri, menghadapi rakyat kita, menghadapi konstituen kita, menghadapi bangsa Indonesia. Kita penuh dengan kepercayaan diri karena kita telah membuktikan bahwa kita berhasil dengan nyata, ya kan? Swasembada pangan nyata, saudara-saudara. Periksa gudang semua. Kita siap. Ancaman di dunia kita siap. Swasembada pangan kita menuju dan kita lebih kuat dari banyak negara lain. Saudara-saudara, dan juga karena Menteri ESDM dan Pertamina bagus mengelola energi kita, kita bisa menjaga BBM yang disubsidi masih kita tidak naikkan. Walaupun banyak negara lain sudah agak panik, Indonesia masih cool, masih tenang, bukan tidak ada kesulitan. Kita juga tadi disinggung, dalam 1 tahun beroperasi dan Danantara kita, saya dapat laporan bahwa revenue penghasilan dari Danantara sudah naik 400%, saudara, kurang lebih. Saudara-saudara sekalian, prestasi-prestasi kita real. Sekian ribu jembatan yang kita bangun, jembatan yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat teriak, dan melalui teknologi kita segera tangkap, kita segera tanggap, kita reaksi, dan hari ini kita sudah mendekati 2.500 jembatan seluruh desa-desa di Indonesia yang banyak tidak diingat oleh banyak elit di Indonesia. Gestur Presiden Prabowo Subianto nampak begitu percaya diri, sangat meyakinkan menyampaikan capaiannya. Ada beberapa topik, pangan, BBM, investasi, dan stabilitas ekonomi. Pertanyaan pertama ke Pak Sugiat. Ini klaim yang sangat berani di tengah keluhan masyarakat bawah saat ini. Menurut Anda? Ya, sebelum kita mendiskusikan tentang capaian pemerintahan Pak Prabowo selama hampir 2 tahun berjalan, saya pikir kita lihat dulu peta besar apa yang sedang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo ketika beliau diberi amanah sebagai Presiden Republik Indonesia. Kalau kita lihat misalnya, nada baik dari narasi, pidato, bahkan kebijakannya, apa yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo ini agak bergeser dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Bagaimana Pak Prabowo ingin sekali lagi membuktikan secara konkret bagaimana Indonesia sebagai sebuah negara itu bisa menegakkan kedaulatan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Bagaimana bumi dan air dan seluruh kekayaan di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan itu terlihat misalnya selama 2 tahun ini
kebijakan-kebijakan Pak Prabowo yang kita anggap itu sangat berani untuk menegakkan pasal 33. Misalnya selama 2 tahun ini ada, Mbak, dari data yang kita peroleh, itu 5,8 juta hektar lahan yang selama ini dikuasai oleh korporasi, dikuasai oleh oligarki, baik dalam bentuk perkebunan maupun pertambangan, itu sekarang diambil alih oleh negara dan sekarang sedang ditata kelola untuk kemakmuran rakyat. Itu satu capaian yang saya pikir itu menjadi prestasi yang sangat berani dari pemerintahan Pak Prabowo selama 2 tahun berjalan. Begitu juga misalnya beliau berani ketika pidato beliau di DPR saat menyampaikan kebijakan ekonomi makro beliau membongkar praktek-praktek misalnya under invoicing, under pricing dari tata kelola ekspor kita yang itu sangat merugikan negara. Dan itu bukan hanya dalam konteks pidato, juga setelah itu kan ada kebijakan-kebijakan bagaimana tata kelola ini lebih berpihak kepada rakyat kan. Belum lagi misalnya bagaimana praktek-praktek mafia BBM yang tidak tersentuh selama bertahun-tahun, yang katakanlah kasus Rijal dan sebagainya. Saya pikir itu capaian-capaian yang ingin menegaskan kembali bahwa arah pembangunan Prabowo Subianto ini arah pembangunan yang lebih ke sosialistik, lebih ke ekonomi kerakyatan, lebih ke ekonomi Pancasila. Jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya yang lebih memberi karpet merah kepada korporasi, kepada neolib, kepada perusahaan-perusahaan besar, sementara lebih mengorbankan kepada kepentingan rakyat. Oke, itu peta besarnya. Iya. Lalu apa yang sudah dicapai oleh pemerintahan Pak Prabowo selama 2 tahun berjalan? Saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dari data-data tadi, misalnya secara konkret lah pertumbuhan ekonomi kita relatif lebih stabil, misalnya 5,6% jika dibandingkan misalnya dengan negara-negara lain, bahkan di negara-negara anggota G20 saja kita termasuk pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, 5,6% kan. Walaupun target kita sesungguhnya, target ambisius Pak Prabowo itu kan 8%. Itu nanti kita lihatlah, kita evaluasi pada tahun 2028 atau 2029 apakah target itu bisa tercapai. Tapi kita optimis bisa tercapai. Yang kedua misalnya bagaimana investasi masuk. Dari data yang kita peroleh dan itu sudah disampaikan secara resmi oleh pemerintah, itu 2 tahun berjalan sih 6 bulan semester pertama dari tahun 2026 saja sudah ada 1.001 triliun yang masuk dan itu bisa menyerap sekitar 1.400.000-an tenaga kerja. Saya pikir ini juga prestasi ukuran-ukuran yang sangat konkret dari capaian-capaian Pak Prabowo. Belum lagi misalnya di tengah tekanan ekonomi global, misalnya ada terjadi konflik antara Amerika dengan Israel dan Irak dengan Iran yang itu bisa mempengaruhi harga minyak kita, pemerintah kita itu bisa menjaga bagaimana harga BBM subsidi kita itu tidak naik. Dan sebetulnya masih banyak lagi capaian-capaian. Belum lagi misalnya swasembada beras ya. Belum ke sana ya. Berpuluh-puluh tahun kita hadir di Republik ini, di pemerintahan Pak Prabowo kita mengalami yang namanya swasembada beras. Tapi apa alasan terkuat pemerintah mengatakan rapornya oke? Ini sebetulnya sudah bisa dirasakan belum oleh masyarakat? Menyentuh kalangan masyarakat bawah belum atas capaian-capaian yang disampaikan tadi? Ya sebetulnya misalnya kalau kami lah sebagai anggota DPR yang punya dapil dan sekarang sedang reses, kita misalnya terjun langsung ke masyarakat, khususnya ke petani ya, terkait dengan bagaimana kehidupan petani sekarang kita. Kemarin ada kebijakan protektif dari negara bahwa harga gabah itu standar di atas 6.500 kan, yang selama ini dipermainkan oleh renten-renten yang mengambil keuntungan secara besar. Belum lagi misalnya bagaimana kartel pupuk itu sudah dihapus. Petani-petani kita tidak kesulitan lagi untuk mendapatkan pupuk. Saya melihat langsung misalnya di lapangan, ya petani-petani kita happy buat tahun pemerintah Pak Prabowo. Mereka bisa menikmati panen mereka tidak dicurangi oleh renten-renten yang sangat serakah. Mereka bisa mendapat fasilitas pupuk yang itu sangat mudah selama beberapa tahun sebelumnya itu sangat sulit. Saya pikir itu misalnya. Belum lagi misalnya terakhir kebijakan tarif ojek ya, tarif ojol misalnya kan. Kalau di negara-negara lain itu bisa 2 digit dipotong oleh aplikasi, itu sudah ada perlindungan dari negara dalam bentuk peraturan bahwa itu bahkan 8%. Banyak sekali sebetulnya fakta-fakta yang itu rakyat ya happy, Mbak. Kita perlu tahu juga dari hasil surveinya, apakah rakyat beneran happy atau enggak dari kondisi ekonomi nasional sekarang menurut survei dari SMRC. Kita simak berikut. 1,4% yang mengatakan sangat baik, 14,3% baik, 33,9% sedang, 37,9% buruk, 11,5% sangat buruk, dan 1% tidak menjawab. Nah, sebagaimana sebelumnya, kita sederhanakan bagaimana menginterpretasikan grafik ini supaya mudah. Yang sangat baik dengan baik kita gabung sehingga kita peroleh 15,7% yang mengatakan baik atau sangat baik. Lalu yang buruk, yang mengatakan buruk dan sangat buruk, jumlahnya 49,4%.
warna biru itu adalah garis atau grafik yang mengatakan kondisi ekonomi baik atau sangat baik. Itu kita lihat Mas Saidiman itu merosot dari 40% di survei November menjadi 15,7% di survei Juli 2026. Jadi turun sangat besar begitu. Berapa poin, 25 poin turunnya begitu dalam 9 bulan. Sementara sentimen negatif yang menilai ekonomi nasional buruk atau sangat buruk itu yang warna merah. Yang warna merah naik ya dari 22,7 ke 49,4. Jadi terbalik ya. Kalau dulu 9 bulan yang lalu yang mengatakan baik atau sangat baik itu jumlahnya lebih banyak dibanding yang mengatakan buruk. Nah sekarang di bulan Juli terbalik, yang mengatakan buruk justru lebih banyak dari yang mengatakan baik. Oke, langsung saja saya ingin ke Mas Saidiman. Indikator keberhasilan pemerintah kok berbanding terbalik dengan survei SMRC. Tadi apa yang disampaikan terkait dengan kondisi ekonomi nasional, bisa Anda jelaskan? Ya, yang pertama tentu adalah hak, mungkin juga kewajiban pemerintah untuk menjelaskan ya bagaimana dari perspektif mereka kondisi yang ada dan apa yang sudah dilakukan. Itu informasi yang sangat penting yang perlu diketahui oleh publik. Tetapi pada saat yang sama kan informasi semacam ini tidak melulu harus dari pemerintah, tapi kita juga perlu mendengar informasi dari kalangan lain, swasta atau kelompok-kelompok independen. Katakanlah tadi disebut angka pertumbuhan ekonomi, saya kira saya koreksi sedikit, angka pertumbuhan ekonomi yang tadi disebut 5,61% itu adalah di kuartal pertama, di kuartal kedua sudah turun kan 5,2 sekian persen. Walaupun ya betul itu sangat tinggi kalau kita bandingkan dengan berbagai negara dan angkanya sendiri secara absolut itu tinggi, tetapi angka ini kan juga di challenge ya oleh terutama para ekonom dan juga institusi yang bergerak di sektor ekonomi. Misalnya untuk pertumbuhan yang terakhir 5,2 sekian persen, itu kalau menurut LPM UI kan sebenarnya menurut mereka proyeksinya angkanya sebetulnya di bawah 5%. 4,8% kalau tidak salah. Ada lagi lembaga namanya Core Indonesia juga mengemukakan angka yang relatif mirip dengan apa yang ditemukan oleh teman-teman ekonom di UI. Jadi itu yang pertama dari angka-angka absolut itu. Kemudian yang kedua, saya kira juga kalau kita ngacunya, kita fokusnya misalnya pada angka pertumbuhan ekonomi. Di dalam komponen pertumbuhan ekonomi itu kan sebenarnya banyak hal. 4 lah secara garis besar. Ada sektor investasi, ada konsumsi rumah tangga, ada government spending, ada net export import kan. Dan para ekonom menemukan bahwa komponen utama yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi sedemikian itu salah satunya adalah government spending yang sangat besar di kuartal pertama dan kuartal kedua. Di kuartal pertama misalnya angkanya sampai 21, sekian persen gitu ya. Sehingga sangat mungkin angka-angka pertumbuhan ekonomi itu tidak langsung mencerminkan apa yang dirasakan oleh publik. Dan saya kira itulah fungsinya tadi. Kenyataannya seperti apa hasil-hasil surveinya terhadap kenyataannya adalah politik dan hukum? Ketika kita turun ke lapangan, kita tanya kepada publik bagaimana mereka menilai kondisi ekonomi nasional sekarang, itu angkanya seperti yang tadi, hanya ada sekitar 15% publik yang menyatakan ekonomi kita sekarang itu baik atau sangat baik. Hanya 15%? 15,7% ya untuk survei terakhir. Sementara yang menyatakan buruk atau sangat buruk 49,4%. Jadi kelihatan berbeda gitu ya dengan klaim-klaim ekonomi, juga pertumbuhan ekonomi dari BPS. Tapi kalau kita misalnya melihat angka yang dikeluarkan oleh katakanlah penelitian dari survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia soal indeks keyakinan konsumen, itu di dalam beberapa bulan terakhir kalau kita ukur misalnya dari Januari 2026 ke bulan Juni 2026 itu terjadi penurunan dari indeks 127 pada Januari menjadi 117 pada Juni. Dan dalam 1 bulan ke Mei ke Juni itu juga sudah terjadi penurunan sekitar 3%. Ini kan sesuatu yang langsung dirasakan oleh masyarakat gitu ya. Indeks keyakinan konsumen juga misalnya di dalam laporan itu juga disebut indeks ketersediaan lapangan kerja, kemudian
indeks ekspektasi penghasilan itu juga semuanya turun dalam periode yang sama. Jadi mirip dengan data survei yang ditemukan oleh SMRC bahwa dalam periode beberapa bulan terakhir, 9 bulan terakhir itu terjadi penurunan evaluasi positif terhadap kondisi ekonomi. Pak Sugiat, datanya sudah ada, ternyata di lapangan mengalami penurunan yang signifikan, bahkan tadi kondisi ekonomi buruk hampir 50% loh Pak Sugiat. Nah ini pemerintah punya bukti keberhasilan, tapi apakah memang benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat? Ya, data dari SMRC sebagai sebuah hasil survei kami terima, kami mengapresiasi, walaupun ada juga lembaga survei lain yang menampilkan data yang berbeda. Tapi sekali lagi bahwa pemerintahan Pak Prabowo bekerja tidak berdasarkan, kalau survei itu kan persepsi atau opini publik pada satu kurun waktu tertentu dengan metodologi tertentu. Pak, ya, dan pada saat itu SMRC Juli kan ada survei dari Indonesia Political Opinion itu sekitar awal Agustus malah 63% kan. Bahkan yang terbaru ada survei dari Indonesia Development Monitoring itu malah 81% tingkat kepuasan publik. Tapi prinsipnya kita menerima semua bahwa ada sebuah lembaga survei hasilnya 50-an persen, ada sebuah lembaga survei hasilnya 60-an persen, ada sebuah lembaga survei hasilnya 81%, itu kita terima sebagai sebuah data. Dan yang paling penting substansinya bahwa kita ingin menangkap berdasarkan lembaga-lembaga survei ini apa pesan yang bisa kita tangkap sebagai pemerintah baik legislatif maupun eksekutif untuk meningkatkan kinerja itu secara baik kan. Tidak karena di satu lembaga survei hasilnya jelek kita tolak, lalu di satu lembaga survei hasilnya bagus kita terima, tidak. Tapi tidak bisa dibandingkan hasil lembaga survei dengan ya ukuran-ukuran atau capaian-capaian yang dilakukan oleh pemerintah, karena kan metodenya berbeda, kan kurun waktunya berbeda, dan cara mengukurnya juga berbeda. Bahwa misalnya capaian-capaian yang disampaikan oleh Pak Prabowo terkait dengan pertumbuhan ekonomi itu kan ya memang data. Silakan saja nanti dibandingkan atau memang digugat karena itu adalah government spending misalnya. Ya nggak ada masalah kan, di negara besar seperti Amerika saja itu pernah juga terjadi bahwa negara melakukan intervensi bagaimana untuk menggerakkan ekonomi, itu yang lahir teori Keynesian kan. Ya. Saya mau tanya lagi ke Mas Saidiman, dari hasil survei ini apakah memang publik cenderung menilai kondisi yang saat ini terjadi, terutama kondisi ekonomi begitu ya, yang dekat dengan masyarakat, contohnya harga-harga kebutuhan pokok, pekerjaan, lapangan pekerjaan, daya beli, dan pelayanan. Sebenarnya ini secara makro atau universal atau bagaimana sih terkait dengan kondisi ekonominya? Untuk survei yang sekarang kita memang menilainya secara umum ya, secara makro, dan memang ini biasa kami lakukan dan bukan hanya sekarang ya, tetapi ketika publik mengapresiasi kinerja Pak Prabowo juga kita survei ketika itu, dan pertanyaannya relatif sama, pertanyaan umum, karena kita mensurvei seluruh masyarakat, semua warga berpendidikan tinggi maupun yang rendah, itu semuanya bisa menjadi responden ini keseluruhan, sehingga kami mengemukakan pertanyaan yang relatif umum ya, soal perasaan mereka. Tapi kalau ditanya apakah ini menyangkut apa yang mereka rasakan secara langsung, kita bikin beberapa format sebetulnya pertanyaannya. Format yang umum sekali, kita tanya kepada publik bagaimana mereka mengevaluasi kondisi ekonomi sekarang. Tapi kita juga tanya kepada publik bagaimana mereka mengevaluasi kondisi ekonomi rumah tangga mereka sendiri sekarang dibanding tahun lalu. Dan itu hasilnya relatif sama. Artinya penilaian mereka terhadap kondisi ekonomi nasional itu juga terkait dengan apa yang mereka rasakan secara langsung melalui kehidupan rumah tangganya. Pemerintah mengatakan kami sudah bekerja dan berhasil, tetapi pertanyaannya apakah rakyat merasakan hasilnya? Karena kita masuk ke angka survei, ada fakta yang jauh lebih menarik. Kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo justru turun tajam dari 81,2% menjadi 51,1%. Tetaplah bersama kami, Gestur akan kembali dengan pembahasan ini seusai jeda. Inilah yang menjadi pertanyaan besar ketika pemerintah menyodorkan sejumlah capaian. Survei SMRC justru menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo turun tajam dari 81,2% pada November 2025 menjadi 51,1% pada Juli 2026. Dalam waktu 9 bulan terjadi penurunan 30,1 poin persentase. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada 4,8% yang mengatakan sangat puas, kemudian 46,3% cukup puas,
35% kurang puas, 11,9% tidak puas sama sekali, dan ada 2,1% yang tidak menjawab gitu ya. Kalau sekarang Juli, kita tarik ke sebelumnya, kita punya survei di bulan November, Mas Saidiman, lewat telepon. Pada saat itu angka kita sebut juga approval rating ya, tingkat kepuasan pada Presiden itu mencapai 81,2%. Jadi memang saat itu ya tinggi sekali. Tinggi sekali ya. Jadi ya kalau ada berbagai lembaga survei pada saat itu merilis ya kurang lebih sama lah gitu ya. Nah kemudian tetapi dalam survei Juli ini sekarang kita peroleh 51,1%, artinya merosotnya sekitar 30 poin, 30% dalam sekitar 9 bulan. Mas Saidiman, tingkat kepuasan kinerja Presiden Prabowo Subianto turunnya cukup drastis dari 81,2 menjadi 51,1%. Apa pesan penting yang ingin disampaikan melalui penurunan tingkat kepuasan ini? Yang pertama pesan ya, kalau disebut pesan ya tentu saja adalah bahwa publik kita yang kritis terhadap pemerintah semakin banyak jumlahnya, dan sekarang sudah hampir 50-50 lah gitu ya kalau kita lihat ya, mereka yang puas terhadap kinerja pemerintah dan yang kritis terhadap kinerja pemerintah. Dan kalau misalnya kita ingin menelusuri penyebabnya apa, dalam studi mengenai perilaku pemilih itu ada satu teori yang disebut economic voting, di mana persepsi publik atau evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah juga elektabilitasnya itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana publik mempersepsi kondisi makro, terutama kondisi ekonomi. Jadi di dalam studi, di dalam teori itu juga dikemukakan bahwa sebetulnya publik itu cenderung rasional. Kalau kondisi ekonomi dinilai baik, mereka akan cenderung mengapresiasi pemerintah. Tetapi lebih parah sebetulnya hubungannya adalah kalau kondisi buruk. Jadi kalau kondisi ekonomi baik, mereka cenderung mengapresiasi, tapi kadang juga tidak. Tapi kalau kondisi ekonomi buruk, itu hampir selalu yang disalahkan adalah pemerintah. Jadi pemerintah belum tentu dapat manfaat elektoral kalau kondisi baik, tapi kalau buruk itu pasti disalahkan oleh pemerintah. Jadi sebetulnya ini sangat terkait dengan segmen pertama tadi mengenai evaluasi publik terhadap terutama kondisi ekonomi. Ketika itu memburuk, maka mereka juga mempersepsi pemerintah melakukan kinerja yang juga semakin buruk. Dan kita juga sebetulnya di dalam survei ini melihat bagaimana evaluasi publik terhadap dua program utama pemerintah, program makan bergizi gratis dan KDMP, dan itu juga paralel dengan persepsi ekonomi tadi yang memburuk. Jadi semua ini baik evaluasi publik terhadap kondisi ekonomi, kondisi politik, kondisi penegakan hukum, juga evaluasi publik terhadap dua program utama pemerintah yang paralel semuanya turun, itu berpengaruh terhadap approval rating atau tingkat kepuasan publik kepada kinerja Presiden Prabowo Subianto. Apakah kepercayaan publik menurun juga? Ada surveinya? Tidak langsung ya kepercayaan publik itu, tetapi kalau jadi di dalam pertanyaan tentang tingkat kepuasan ini, sebetulnya tingkat kepuasan ini teori awalnya itu adalah approval rating. Jadi sejauh mana publik mengapprove atau menyetujui apa yang dilakukan oleh pemerintah, dan tingkat kepuasannya tadi atau approval dari publik terhadap kinerja presiden itu sekitar 51%. Approval itu juga bisa diterjemahkan sebagai ya dekat dengan keyakinan atau persetujuan terhadap apa yang dilakukan oleh presiden. Pak Subiat, survei SMRC tadi mengatakan bahwa kini publik sudah semakin kritis dengan kinerja pemerintah. Gerindra menilainya seperti apa? Apakah ini menjadi alarm pemerintah? Ya, sekali lagi kami menghormati dan menerima seluruh data dari lembaga survei yang ada. Jangan dibangun sebuah opini, sebuah persepsi bahwa hasil SMRC sebagai satu-satunya hasil terkait dengan tingkat kepuasan publik. Nah, itu bulan Juli ya. Di bulan Agustus kita juga dapat menerima, ada beberapa lembaga survei yang juga sudah merilis hasil surveinya, dan itu berbeda jauh. Misalnya tadi seperti yang saya katakan sejak awal, misalnya ada di awal bulan Agustus Indonesia Political Opinion itu sekitar 63%. Begitu juga di awal Agustus juga ada Indonesia Development Monitoring itu sekitar 81%. Kalau mereka yang dihadirkan mungkin narasi atau penjelasannya mungkin akan berbeda. Tapi sekali lagi
ya kita anggap semua itu data kita terima dan itu bisa menjadi masukan, baik angkanya kecil maupun angkanya tinggi, itu kita jadikan sebagai sebuah masukan untuk memperbaiki kinerja. Ya. Nah, dan yang paling penting kan pemerintahan Pak Prabowo ini bekerja bukan tergantung dari hasil survei, tapi fokus pada rencana pembangunan dan target-target pembangunan, misalnya terkait dengan ketahanan pangan. Ya, seperti yang sudah dicapai tadi, swasembada beras, itu saya pikir sekali lagi temuan kami di lapangan bahwa petani happy di pemerintahan Pak Prabowo. Silakan nanti dicairkan. Bagaimana kita misalnya melanjutkan ketahanan energi. Kemarin baru di launching B50. Itu saya pikir akan meningkatkan kekuatan energi kita yang selama ini sangat tergantung dari bagaimana dinamika ekonomi global misalnya kan. Kalau kita sudah bisa mempraktekkan secara sempurna B50, kita tidak tergantung lagi dengan impor minyak mentah kan, itu saya pikir akan berdampak langsung bagi tingkat kesejahteraan, bagaimana hilirisasi dan lain sebagainya. Ya, tadi dikatakan bahwa di November saja 81% turun berdasarkan versi SMRC menjadi 51%. Itu kan opini persepsi masyarakat itu kan dinamisnya sangat tinggi. Ya bisa saja dalam bulan-bulan ke depan ketika semua program-program strategis Pak Prabowo ini bisa dieksekusi, itu saya pikir tingkat kepercayaan publik kalau dilakukan survei lagi oleh SMRC akan naik. Kita sepakat tentu ini masih akan terus dinamis begitu ya, Pak Sugiat dan juga Mas Saidiman. Walaupun sekali lagi ada data lembaga survei yang lain yang itu berbeda angkanya. Tapi pemerintah harus terus mengoreksi diri dan juga siap berbenah ke depan. Itu poinnya ya Pak Sugiat. Dan Pak Mas Saidiman, kita berbicara lagi soal tadi penurunan 30,1 poin. Ada 3 sektor utama ya, ekonomi, politik dan juga hukum. Ya, benar. Penjelasannya mana yang paling dominan? Kita melakukan uji statistik dan tiga-tiganya dominan, tiga-tiganya signifikan di dalam mempengaruhi. Tadi kita sudah bahas ekonomi, sekarang coba kita elaborasi lagi ke politik dan hukum. Soal politik juga demikian, ada penurunan yang signifikan dalam 9 bulan terakhir soal persepsi positif terhadap keadaan ekonomi, juga penegakan hukum, dan ketika kita lakukan uji statistik itu hubungannya signifikan, sangat signifikan dengan tadi approval rating. Tapi sebelum itu saya kira menarik ya menanggapi tadi pernyataan Pak Sugiat ya soal ada lembaga survei yang lain yang dilakukan belakangan yang ternyata sudah naik lah, katakanlah demikian, approval rating Pak Prabowo menjadi sekitar 63%. Sebetulnya ini sebenarnya bisa dilihat ya secara lebih kritis ya, bahwa persepsi publik itu terjadi memang dinamis, tapi dinamikanya itu sangat tergantung pada kondisi yang ada. Misalnya di dalam survei SMRC 9 bulan terakhir, memang di rentang waktu 9 bulan terakhir itu banyak sekali peristiwa ekonomi, ada perang di Timur Tengah yang menyebabkan ekonomi kita bermasalah. Kemudian dari sisi politik ada berbagai macam kekisruhan politik. Dari sisi penegakan hukum juga ada kepala MBG BGN tiga-tiganya kemudian jadi tersangka dan seterusnya yang kemudian itu tercermin dari persepsi publik yang juga menurun soal hukum, soal politik, soal ekonomi. Jadi ada sesuatu yang bisa menjelaskan itu secara fundamental. Nah, pertanyaannya kalau sekarang dalam rentang sebulan approval rating presiden naik dari 51 menjadi 63%, apa penyebabnya gitu yang butuh ditanyakan. Apakah ada satu peristiwa yang penting di dalam sebulan terakhir yang membuat tiba-tiba publik merasa, oh saya apresiasi presiden, sebelumnya tidak. Dan itu sebetulnya harus dijelaskan ya kalau dari hasil survei dari lembaga lain yang menyatakan bahwa sudah ada peningkatan itu. Oke, kita bahas soal politik, hukum. Soal politik, hukum ya itu tadi. Kalau datanya ya hampir sama dengan tadi dengan ekonomi terjadi penurunan, tetapi kalau mau diminta menjelaskan apa sebetulnya yang terjadi, banyak sekali di bidang politik misalnya. Ada satu persoalan ya, ketika publik ini merasa ada masalah di dalam penanganan ekonomi, tata kelola pemerintahan dan seterusnya, di dalam sistem perpolitikan kita tidak ada kanal yang menyuarakan suara kritis itu. Check and balances. Tidak ada check and balances. Check and balances kita sangat kurang. Bahkan negara kita sekarang oleh Varieties of Democracy sudah disebut sebagai negara electoral autocracy, bukan negara demokrasi lagi. Persoalannya karena tidak ada check and balances itu. Tidak ada partai politik yang punya kekuatan cukup kuat yang menjadi penyeimbang pemerintah. Semuanya ada di dalam pemerintahan.
Ada PDI Perjuangan yang tidak dalam pemerintahan, tapi mereka tidak mengaku diri sebagai partai oposisi. Jadi tidak ada kanal yang bisa menyalurkan 46 sekian persen warga yang kritis terhadap pemerintah itu melalui politik kita. Jadi sedemikian rupa kondisi politik kita yang menyebabkan publik nyaris putus asa. Di mana seharusnya kan partai politik itu adalah part kan, dia mewakili sebagian warga. Ada warga yang pro terhadap pemerintah, ada warga yang tidak pro terhadap pemerintah. Ini tidak ada yang mewakili, semuanya satu. Dari sisi penegakan hukum juga demikian. Tadi saya menyebut misalnya ada banyak peristiwa hukum terakhir kan, bahwa satu program pemerintah, satu program andalan pemerintah MBG yang menghabiskan dana ratusan triliun ya. Awalnya anggarannya 335 triliun menjadi 268, kemudian turun lagi menjadi 229, kemudian katanya akan berubah lagi. Dari sisi ini saja publik udah bisa bertanya ini, ada apa kok anggaran yang menghabiskan dana ratusan triliun, kok sepertinya tidak ada perencanaan yang matang, bisa berubah-ubah dalam waktu yang sangat singkat. Belum lagi penyelenggaranya kemudian diketahui oleh publik melakukan pelanggaran ya, korup dan seterusnya. Termasuk juga soal ini ya, aparat penegak hukumnya sendiri justru mencederai kepercayaan publik. Iya, dan kalau soal kesangsian terhadap aparat penegak hukum, bahwa publik akan merasa khawatir bahwa mereka bisa ditangkap semena-mena, aparat hukum bisa melakukan tindakan yang semena-mena pada publik, itu sudah lama sebetulnya dirasakan oleh publik dan semakin menjadi-jadi pada beberapa bulan terakhir ini. Pak Sugiat, tanggapannya tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan juga, politik, hukum begitu ya, bagaimana kritik suara rakyat begitu harus bisa disuarakan juga dalam kondisi yang sekarang tidak ada check and balances, dan juga berbicara mengenai hukumnya itu sendiri yang ternyata surveinya juga turun. Ya kalau ini malah jadi anomali ya. Misalnya kalau kita lihat bagaimana konsolidasi politik pemerintahan Pak Prabowo di 2026 itu kan seperti yang dikatakan tadi relatif stabil ya. Tidak ada satu kekuatan oposisi yang secara terbuka itu berhadapan-hadapan dengan pemerintahan Pak Prabowo, even PDIP sekalipun kan. Bandingkan misalnya pada Agustus tahun lalu misalnya. Agustus tahun lalu kan terjadi semacam gerakan-gerakan yang itu tingkat kerusuhannya masif se-Indonesia kan. Seharusnya kalau itu konsisten analisisnya, pada survei Agustus tahun lalu itulah mengalami penurunan approval rating dari pemerintahan Pak Prabowo karena rusuhnya masif. Bagaimana rumah kantor-kantor pemerintahan itu dijarah dan lain sebagainya, itu kan menunjukkan bahwa ada opini publik pada saat itu bahwa ya politiknya belum tuntas kan. Tapi tinggi hasil survei SMRC tahun lalu itu kan tinggi 80%. Nah, sementara pada saat konsolidasi politiknya itu relatif stabil malah turun, itu kan anomali. Yang kedua terkait dengan proses penegakan hukum. Saya pikir ini sekali lagi bahwa apa yang saya katakan sejak awal, Pak Prabowo ingin menegakkan Undang-Undang Dasar 45, khususnya pasal 33 kan sangat terkait dengan bagaimana penegakan hukum terhadap korporasi-korporasi besar yang itu melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekali lagi, 5,8 juta hektar lahan tambang, lahan kebun itu bisa diambil oleh negara. Itu kalau tidak penegakan hukumnya kuat tidak mungkin, Pak. Bagaimana misalnya Riza Halid itu yang sekian puluh tahun menguasai tata kelola BBM kita, kalau tidak penegakan hukumnya kuat tidak mungkin. Dan bagaimana misalnya sekali lagi tata kelola BGN, MBG yang itu dianggap orang terdekat Pak Prabowo, kalau seorang Prabowo itu tidak tegas dalam konteks penegakan hukum, itu tidak mungkin. Bagaimana kasus Febri Adriansyah juga yang baru kemarin itu bisa dibongkar, kalau penegakan hukumnya nggak kuat, itu tidak mungkin. Saya pikir ya sekali lagi kami menganggap apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto selama 2 tahun ini on the track dalam konteks pembangunan ekonomi dengan data-data dan capaian-capaian yang kuantitatif sudah disampaikan. Bagaimana konsolidasi politik ya kita rasakan kemarin kan ada hoak di media sosial bahwa Agustus akan rusuh dengan memposting aksi-aksi demonstrasi yang sesungguhnya itu setahun yang lalu mau dicoba lagi cipta kondisi, ternyata gagal kan. Lalu kemudian bagaimana proses penegakan hukum kita on the track, siapapun itu yang mengaku-ngaku orang dekat presiden sekalipun kalau dia melanggar hukum. Bahkan Pak Prabowo berkali-kali menyampaikan di publik, di DPR, di pidato beliau, tidak ada backing-backingan jenderal apapun itu selama itu melanggar hukum sikat habis.
Dan yang paling penting ada semacam kejujuran dari seorang presiden kita terkait dengan budaya korupsi kita. Kalau kita misalnya lihat kembali bagaimana curhat beliau ketika di DPR pada saat menyampaikan kebijakan ekonomi makro, bahwa memang masih ada budaya birokrasi kita itu yang mempersulit, yang curang, yang korupsi, dan saya pikir itu ke depan akan segera diperbaiki dan prosesnya sedang proses. Tapi pemerintah pernah mengakui nggak sih ada persoalan yang membuat masyarakat kecewa? Jika ada, faktor apa yang paling menggerus tingkat kepuasan masyarakat? Kalau Pak Prabowo itu kan kalau kita lihat misalnya pidatonya tanpa basa-basi belak-belakan, beliau selalu mengatakan bahwa akar-akar masalah yang ada di Indonesia ini terbuka saja. Misalnya terkait dengan budaya birokrasi kita yang korup. Tidak ada seorang presiden pun yang terbuka bahkan di sidang paripurna DPR kan. Minta tanda tangan di ujung-ujung hari, ya kan, yang tidak sempat lagi dibaca secara sempurna bagaimana administrasi itu kan curhatan seorang presiden yang paling jujur itu kan. Dan ke depan itu kan akan bisa diperbaiki kan. Bagaimana misalnya, ya sekali lagi, under invoicing, under pricing yang itu puluhan tahun, Mbak. Negara dirugikan triliunan puluhan tahun, tidak ada yang berani membongkar. Seorang Prabowo Subianto membongkarnya itu di paripurna DPR. Dan bukan hanya sekedar membongkar, pasca itu kan ada sebuah kebijakan dari pemerintah kita untuk membangun tata kelola ekspor kita yang lebih berpihak kepada rakyat untuk mengikis habis under pricing, under invoicing itu. Kalau kita, sekali lagi gini, Pak Prabowo itu, ya dia sudah sangat kebal dengan persepsi opini publik. Ya. Bahkan ketika beliau masih sangat muda sekalipun, ketika beliau masih sangat aktif di tentara sekalipun, beliau sangat kebal dengan opini-opini orang terhadap dirinya. Dia sudah diberi amanah selama 5 tahun berjalan ini dan tidak berpikir pokoknya 5 tahun ini bagaimana seorang Prabowo Subianto itu bisa memaksimalkan jabatannya, posisinya sebagai seorang presiden untuk mengeksekusi cita-cita besar beliau yang mungkin bahkan sejak beliau dari SMA sudah cita-citanya seperti itu. Kita berharap apapun dari hasil-hasil ini tentunya semakin berbenah ke depannya untuk masyarakat yang lebih baik lagi. Mas Saidiman, pemerintah punya indikator keberhasilan, publik punya indikator kepuasan. Mengapa keduanya terkesan berjarak? Berjarak. Yang pertama adalah lagi-lagi tadi yang angka-angka atau laporan dari pemerintah itu tentu kita sebagai publik perlu kritis ya. Kita misalnya bisa membandingkan angka-angka itu dari angka-angka yang juga dikeluarkan oleh lembaga yang relatif independen. Misalnya katakanlah tadi saya menyebut LPM, ada Core Indonesia, tapi kan kita juga ada misalnya angka-angka makro misalnya nilai tukar rupiah yang dalam setahun terakhir mengalami penurunan yang menurut di ekonomi sekitar 10%, atau indeks harga saham gabungan kita. Saya baca laporan di Ekonomis minggu ini, IHSG Indonesia itu terburuk dari negara-negara yang dilaporkan oleh di Ekonomis. Penurunannya dalam setahun sekitar 30-an%. Itu yang terburuk. Lalu kemudian ada MSCI yang mengancam akan menurunkan peringkat pasar modal kita dari emerging market ke frontier gitu. Itu angka-angka yang dilakukan oleh lembaga-lembaga independen di luar pemerintah ya. Jadi kita perlu kontestasikan itu. Jadi saya kira perbedaannya atau jaraknya bukan hanya angka dari pemerintah dan apa yang dirasakan oleh publik yang ditangkap oleh survei, tapi juga dari berbagai lembaga yang ada juga terlihat ada yang tidak sepenuhnya konsisten gitu. Jadi ini yang perlu saya kira dilihat secara lebih makro. Terakhir sebelum jeda, Pak Sugiyat silakan ditambahkan. Ya, memang kalau apa yang disampaikan oleh Mas Saidiman tadi itu perspektifnya berbeda. Bahwa sekali lagi saya katakan, kalau kita mengukur kebijakan pemerintahan Pak Prabowo ini yang sosialistik dengan kacamata neolib, ya pasti berbeda. Bahwa neolib itu lebih mengagungkan mekanisme pasar dan lain sebagainya. Itu kan selalu terucap secara verbal dari apa yang selalu dipidatokan oleh Pak Prabowo Subianto. Sekali lagi bahwa saya pikir pemerintahan Pak Prabowo itu dalam konteks ini kan persepsi ketidakpuasannya ini persepsi SMRC. Dan itu jangan NTP seolah-olah itu persepsi satu-satunya. Persepsi publik yang ditangkap oleh survei. Persepsi publik versi SMRC. Bahwa betul. ada persepsi publik versi yang lain. Indonesia Political Opinion, persepsi publik versi Indonesia Development Monitoring yang itu angkanya berbeda. Tapi kita terima semua itu, Mas. Kita terima bahwa Gerindra, pemerintah Pak Prabowo menerima itu semua sebagai sebuah masukan. Tapi kita tidak tergantung sekali lagi dengan persepsi opini yang dinamis, yang itu tergantung dengan psikologi publik pada saat itu.
pemerintahan Pak Prabowo sekali lagi setelah pasca reformasi kita ugal-ugalan melaksanakan kebijakan bernegara ini secara neolib. 2024 Pak Prabowo dilantik sebagai presiden, beliau ingin mengembalikan arah pembangunan kita itu ke Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Pasti ada yang tidak nyaman. Bahwa yang 5,8 juta diambil itu tidak nyaman. Bahwa yang main under pricing, under invoicing itu tidak nyaman. Bahwa yang main tata kelola ekspor itu tidak nyaman dan sebagainya. Dan itu yang akan dilanjutkan oleh pemerintahan Pak Prabowo secara tegas bahwa persetan dengan ketidaknyamanan oligarki, ketidaknyamanan korporasi, ketidaknyamanan bahkan dalam bahasa yang sangat vulgar sekalipun, ketidaknyamanan pasar neolib, bahwa saya sebagai presiden ingin mengembalikan pasal 33 dengan segala risikonya. Nah, nanti dengan optimisme yang sangat besar beliau mengatakan bahwa ini demi kemakmuran rakyat, pada satu titik nanti kebenaran yang akan menang dan rakyat yang akan menilai dengan sejujur-jujurnya. Karena bisa jadi persoalannya bukan hanya dari kebijakan, tapi juga adalah komunikasi pemerintah dengan rakyatnya. Apakah pemerintah ada komunikasi dan jangan terkesan terlalu defensif? Seperti apa Presiden Prabowo mengembalikan kepercayaan publik? Kita akan bahas lengkapnya di segmen terakhir. Tetap bersama kami di Gestur.